Ya, bisa Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Togi Sinaga. Anda telah menyaksikan sebelumnya sidang pra-peradilan jilid ketiga dari Rosuryo, di mana Rosuryo ini ajukan ganti rugi sebagai ganti penahanan. Dan untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan Sekjen Pradi, Ade Darmawan. Selamat pagi Bang Ade. Selamat pagi Togi. Gimana kabar pagi hari ini Bang Ade? Ya gimana Pak Togi? Bang Ade, ini kita telah menyaksikan ini ya, udah sidang pra-peradilan jilid ketiga, di mana tanggapan Anda ini terkait tuntutan ganti rugi ini Rosuryo ini mencapai 210 juta rupiah nih Bang. Ya jadi gini Togi, bahwa setiap masyarakat Indonesia yang merasa dirugikan bisa mengajukan ganti rugi. Namun kalau untuk Prapit ini saya rasa ada putusan MK ya tahun 2025 baru tuh ya. Itu menyatakan bahwa ganti kerugian itu adalah ranah dari perdata, tidak relevan di Prapit kalau nggak salah ya. Tidak, memang dikatakan bahwa tidak boleh Prapit di dalam putusan MK, tetapi putusan MK menyampaikan bahwa untuk ganti kerugian itu dilakukan secara gugatan sederhana. Nah, saya anggap bahwa kalau ini kan 200 juta ya, tepat sekali kalau sebenarnya Mas Roy melakukan gugatan sederhana. Kalaupun itu nantinya bisa dimenangkan, ya tentunya kerugian material itu harus rinci. Rinci bukan hanya nota, tapi memang penggunaannya itu memang adalah dalam rangkaian kasus tersebut. Nah, sehingga saya anggap bahwa untuk dalam ranah Prapit ganti kerugian itu kurang relevan kalau menurut saya. Sehingga harusnya mereka menempuh gugatan sederhana ya agar bisa berjalan sidangnya. Nah, kita lihat saja ini hari ini mungkin apakah hakim akan menolak atau hakim langsung mengeluarkan penetapan. Saya berharap bahwa dengan kewenangan hakim yang diberikan oleh undang-undang untuk ya finding law atau made in law, ini bisa melakukan langsung menyampaikan penetapan agar ini tidak bertele-tele, karena kita ingat hari ini juga pendaftar sudah bernomor juga Ibu Tifa ya di daftar ulang. Jadi ini kalau ada penetapan hari ini sehingga sidangnya bisa saja dilanjutkan juga untuk Mas Roy. Jadi tidak membuang waktu sesuai dengan prinsip peradilan itu sendiri. Cepat, tepat, biaya ringan. Artinya konsep prinsip ya berbeda. Ini bukan hanya norma yang bersifat bisa ditarik kemana-mana ya, tetapi ini ada sebuah asas yang digabungkan dengan norma yang menjadi satu prinsip hukum bahwa peradilan itu ya selain kepastian hukum dia juga cepat, tepat, dan berbiaya ringan. Artinya inilah yang harus tentunya kita junjung bersama-sama agar tidak ada upaya mengulur waktu seperti dalam pertimbangan hakim kemarin menyatakan bahwa ada upaya mengulur-ulur waktu. Artinya ya kita sebagai masyarakat awam dan juga sebagai penegak hukum di sini, kalau saya mewakili diri saya sebagai Sekjen Pradi, bahwa saya melihat bahwa ini harus segera disidangkan agar kepastian hukum itu sendiri bisa terwujud gitu loh Togi. Jadi jangan kita kita boleh untuk melakukan upaya-upaya hukum. Tidak ada satu warga negara Indonesia pun yang tidak diakomodir oleh hukum. Namun dalam perkara ini saya melihat sebaiknya ya mari kita cepat lakukan sidang agar ada kepastian hukum bagi korban. Karena ini jangan kita bawa seolah-olah mereka ini adalah korban. Ini yang salah dalam penerapan hukum. Boleh membela, boleh kita merasa ada pembelaan dari advokat. Tetapi tidak boleh juga kita menempatkan seolah-olah mereka ya lah yang korban, padahal kita mengesampingkan kepentingan korban di sini sebagai masyarakat Indonesia. Bapak Insinyur Joko Widodo adalah masyarakat Indonesia, dia adalah korban. Ya setidaknya ini harus segera disidangkan secara, harus dilepas ini
Bang Togi. Artinya dibiarkanlah untuk hukum itu bisa bekerja secara semaksimal. Jangan ada intervensi di sini. Dalam artian gini, jangan ada lagi yang mau bercawe-cawe di sini. Biarkan, lepaskan saja. Toh nggak ditahan kok, ya kan? Toh tidak ada kok penahanan dan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat. Saya rasa dilepas saja. Tinggal nunggu putusan gitu loh. Kalaupun akhirnya endingnya bahwa kemudian terjadi penghukuman di sini, ya tentunya ya silakan monggo yang memiliki kekuasaan atau yang memiliki jaringan yang ingin melakukan bantuan hukum, tentunya kan bisa melalui banding, ya kan, bisa melalui kasasi dan bisa melalui kasasi dan lain sebagainya. Artinya upaya-upaya itu masih terbuka secara luas, sehingga saya sebaiknya mari kita selesaikan ini semua dengan ada kepastian hukum agar bangsa dan negara kita bisa menjadi presiden baik terhadap masyarakat Indonesia yang melihat ini. Bayangkan ini, saya cuma berpikir begini, bahwa sebagai masyarakat Indonesia kita melihat, ya kalau pejabat Indonesia, kalau mantan presiden saja kita bisa diginikan, bagaimana nasib mantan-mantan presiden lain? Ketika suatu waktu juga ada hal-hal yang menyangkut kesalahan sedikit, kemudian diungkap ke publik, dan publik melihat bahwa betapa tidak dihargainya para mantan presiden yang harus ditempatkan sebagai seorang negarawan, seorang contoh, seorang panutan. Ya kan? Yang notabene kalau kita lihat kasusnya Pak Jokowi ini jelas kok. Kasus ini sudah jelas. Udah yang berhak mengatakan asli atau palsu itu otoritas. Nah, ini yang menjadi satu informasi yang menurut saya menyesatkan, yang menurut saya bahwa inilah pelanggaran hukumnya di sini. Nah, kalau ini menjadi satu presiden buruk bagi rakyat Indonesia, maka tidak menjamin masyarakat Indonesia tidak melakukan hal yang sama pada presiden-presiden berikutnya ataupun presiden-presiden sebelumnya. Ya kan? Ini kan bukan demokrasi. Ini sudah tidak beradab kalau aku bilang. Pertama, Togi, datangnya ke kuburan, ya kan? Ini tidak ada hubungannya dengan penelitian. Terus adanya seseorang yang mengaku dokter umum, ya, masuk kepada ranah penelitian yang substansinya tidak sama sekali tidak nyambung gitu loh. Terus kemudian menyatakan bahwa kita melihat foto, kemudian kita mengatakan bahwa ini bukanlah dia. Ini kan sesuatu penelitian yang saya anggap tidak mampu menjangkau nalar berpikir kita. Untuk itu saya rasa, ini coba kita lihat masyarakat Indonesia sekarang. Ini malah menjadi meme-meme dan lain-lain sebagainya. Nah, apakah ini mau dibiarkan? Perdebatan-perdebatan secara intelektual mungkin itu menjadi tontonan yang menarik. Tetapi kalau sudah tersebar meme-meme, ini membuktikan bahwa dampak dari semua persoalan ini menimbulkan satu rangsangan bagi publik, sehingga kita lihat masyarakat kita semua mau yang menjabat akhirnya di meme-meme. Nah, ini kan saya terus terang sampai hari ini saya hanya mau menyampaikan kepada pemerintah dan teman-teman yang ada di yudikatif, segera selesaikan ini, sidangkan cepat agar tidak menjadi presiden buruk pada masyarakat ini bisa dicontoh loh. Ya, bukan, kita harus menyelamatkan dan menjaga wibawa, kehormatan para mantan presiden Republik ini. Mereka adalah putra-putra terbaik. Mari kita berikan contoh yang baik kepada bangsa dan negara dengan kewibawaan kita sendiri gitu loh. Seperti itu kira-kira. Baik, Bang Arya, ini mungkin yang terakhir, mungkin kan kita tahu ini sidang ini berlarut-larut. Apakah menjadi warga negara ini ada batas waktu untuk pra-peradilan atau mungkin dari pihak hakim bisa langsung memutuskan untuk langsung ke sidang perkara? Ya, kalau terkait itu sidang perkara ya, saya rasa kalau ini keluar penetapan di dalam prapit yang diajukan Roy Suryo, ya
maka insya Allah bahwa Prapit ini langsung pasti bisa masuk ke pokok perkara. Terus kan Ibu Tifa juga udah diraftarkan nih, udah bernomor juga yang baru kan? Udah dapat informasinya di iNews? Ya, itu kan sudah didaftarkan juga kembali dalam perbaikan ya. Saya rasa itu sudah akan bersidang juga segera kan. Jadi saya rasa idealnya memang pengadilan Prapit hari ini segera mengeluarkan penetapan melalui apa kewenangannya yang dinamakan finding law, kemudian made in law, membuat hukum dan menemukan hukum. Dan itu sama menurut undang-undang. Badan yudikatif kita harus memiliki marwah yang terhormat juga. Kenapa? Ini sebagai contoh tahap terakhir dari suatu due process of law, yaitu kepastian hukum. Kita ini relawan, praktisi hukum, orang-orang ahli di hukum, di bidang hukum. Itu hanya pengen kok bangsa ini tidak menjadi presiden buruk. Baik. Hati-hati di sini dalam hal ini. Biarkanlah pengadilan ini memutuskan sesuatu yang memang menjadi domainnya. Karena ini adalah memang ranah di mana pencarian keadilan bagi korban ya, bagi korban maupun pelaku yang mengatasnamakan penelitian. Nantinya saya berharap Togi bahwa hakim pengadilan Prapit hari ini itu menyampaikan sesuai dengan putusan MK, yaitu gugatan tersebut domainnya bukan di situ dan bisa dilakukan di ranah perdata. Berdasarkan apa? Putusan Prapit, gitu loh. Jadi monggo silakan, itu ya kebenarannya seperti itu. Jadi saya rasa monggo silakan teman-teman, kalau memang ini tidak relevan, katakan tidak relevan, keluarkan penetapan gitu. Itu tuh. Baik, terima kasih Bang Ade Darmawan, selaku Sekjen Peradi atas insight-nya dan waktunya. Salam sehat Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih Togi, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bisa demikian breaking news kali ini. Selanjutnya Anda bisa menyaksikan program iNews Today bersama rekan kami Kevin Pakan dan Bernadetta Ginting. Saya Togi Sinaga pamit, terima kasih dan sampai jumpa.